kita memasuki ke dalam, di mana sebelah kiri Bapak Ibu sekalian nanti kelihatan main office sekarang. Ini adalah kantor-kantor yang dulu, di mana Pak Sangat, Pak Wawan semua berkantor di sini. Sekarang alhamdulillah masih berdiri tegak dengan adanya penerus ya dari perusahaan dari PT Arun, kemudian berubah menjadi PT Pertarung Gas, di mana sebagian besar pekerjanya adalah kami dari PT Arun, Bapak Ibu sekalian. Di mana aset-aset ini masih tetap utuh, Bapak lihat, dan masih kelihatan terawat bagus. Ini dari depan ada lambang kuda laut, Pak. Ini air mancur di depan main office. Tapi yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu kantor technical di proses engineer dulu, Pak. Sekarang sudah menjadi kantor Patna, di mana khusus untuk KEK Aceh berkantor di sini. Bapak Ibu sekalian lihat, ini Patna adalah kantor proses engineer dulu, di mana Bapak-bapak dari PDP sebagian besar bekerja di kantor ini seperti Ibu Inayati dan yang lain-lain. Sekarang sangat bagus, tetapi kegiatan kayak ini adalah tidak berjalan seperti yang diharapkan karena memang banyak faktor yang dipertimbangkan. Ini pandangan dari atas, di zoom ke depan di mana nampak main office dan kantor teknikal lama serta dengan anek teknikal di belakang. Di mana di kantor belakang ada anek kantor-kantor kami dulu, Pak Ismoyo, Pak Agus Narwan, dan Pak Didi sekalian itu semuanya berada di anek satu di belakang. Ini kita sudah masuk ke dalam main office. Bapak Ibu sekalian bisa melihat prasasti yang mana peresmian PT Arun yang dulu oleh Presiden kita, Presiden Soeharto, dan yang lain yang atas yang putih inilah peresmian PT Pertarung Gas oleh Presiden sekarang, Presiden Jokowi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat adalah kondisinya sangat terawat, masih rapi dan masih bagus. Tidak ada yang termakan usia. Ini mobil-mobil yang lama, Pak. Mobil-mobil Mercy OH kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat. Yang mana bus-bus ini untuk mengangkut ibu-ibu belajar ke Losnawe beserta anak-anak kita yang sekolah. Tetapi kondisi sekarang tidak bisa lagi berjalan. Semuanya sudah di write off dan merupakan aset Elman yang tidak dioperasikan lagi. Sehingga ini menunggu write off dilelang sama Elman. Tetapi intinya adalah semuanya sudah jadi barang-barang Elman yang tidak bisa dioperasikan lagi. Ini pintu masuk menuju ke kilang, di mana pada gate security yang kedua. Setelah gate yang pertama, kita menuju gate kedua, di mana Bapak bisa lihat dilarang merokok dan membawa korek api. Ini baliho ini sudah cukup lama yang dipampang di bawah. Memang kilang kita ini rawan sekali terhadap kebakaran, sehingga semua alat pemanti api dan sebagainya tidak diizinkan masuk, seperti handphone dan yang lain-lain. Jadi untuk faktor safety di sini sangat ketat. Di sebelah kanan juga ada metal detector. Ini kita langsung menuju ke storage loading, ke area pelabuhan, Pak. Di mana sekarang kargo-kargo yang masuk cuman berbeda. Izin Pak Nanang saya sampaikan secara garis besar, mungkin kalau Pak Nanang bisa nambah, terima kasih sekali. Jadi ini adalah kapal-kapal yang masuk yang berasal dari Tangguh, Bontang, dan dari Sulawesi, dari Donggi Senoro. Jadi rata-rata per tahun kargo yang masuk, bedanya sekarang dan dulu adalah, dulu kita mengekspor LNG, sekarang kita memasukkan LNG untuk diregaskan. Dulu kita gas dilikuidkan, berbeda antara meregas dan meliquid. Jadi zamannya berubah karena sumber gas dari APO dan NSU sekarang mengalami decline yang cukup besar, di mana sekarang kita connect. Jadi kan ada yang pegang nih satu, tinggal gesek-gesek. Gesek kalau screen kecil, kalau screen. Lanjut. Ya, ini masih sama, Pak.
kita tentang kargo LNG yang masuk ke LNG ke berth, kami bilang kita khususnya sekarang menggunakan hanya satu berth, yang mana berth 3 dan berth 3 saja, sedangkan berth 2 yang Bapak Ibu lihat barusan itu adalah untuk loading kondensat. Kondensat sekarang rata-rata 3 bulan satu kali sekitar 200-250 ribu barel. Kondensat itu kepunyaan Pertamina Hulu Energy, di mana di kilang kita sekarang ada dua entitas. Satu adalah PT Pertarun Gas, yang kedua Pertamina Hulu Energy, di mana masing-masing punya bisnis masing-masing. PAG itu meregaskan LNG, sedangkan PHE itu mengambil sumber gas dari NSO offshore dan point A kalau dulu kita bilang. Sekarang mereka membuang impurities di treating unit di unit 35. Setelah bebas dari impurities sesuai dengan standar yang ditentukan, maka gas tersebut dikirim ke PIM sekitar 55 mm per day. Jadi sekarang aktivitas regasifikasi dan treating unit berjalan normal. Ini Bapak Ibu sekalian lihat adalah loading arm yang sudah lengket ke kapal, di mana LNG akan di-unloading dari kapal menuju tangki. Jadi terbalik aja teknologinya. Kalau dulu dari tangki menuju ke kapal tanker, kalau sekarang dari tanker menuju tangki. Jadi di sini sekarang ada dua bisnis. Yang pertama itu bisnis regas, yang kedua bisnis hub. Jadi sama-sama. Jadi satu masuk kapal tanker. Kalau LNG hub itu LNG dikirim keluar saat price di market mengalami kenaikan. Pak Jubir, karena keterbatasan waktu, boleh nanti 5 menit lagi aja. Siap, siap. Terima kasih Pak Skoco. Ini juga sama dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai 5 tangki LNG sekarang saat ini, yang beroperasi 4 tangki, satunya masih dalam kondisi tidak bagus. Ini adalah pandangan dari atas water intake. Kemudian kita juga mempunyai 4 buah tangki kondensat yang masing-masing kapasitasnya sekitar 84.000 barel, 84.000 meter kubik atau sekitar 2 juta barel. Jadi kalau ada nanti ke depan ada kondensat bengkering, mungkin daerah kita masih cukup sesuai untuk melakukan bisnis LNG kondensat bengkering. Karena kita mempunyai area dan fasilitas yang sangat cukup, yang hanya perlu perbaikan di sana sini sedikit. Ini Bapak Ibu sekalian lihat kondensat dari atas, bahwa kita punya 4 tangki kondensat beserta 4 tangki LPG. Jadi kondisi sekarang masih seperti yang dulu, cuman tidak dilakukan setelah kita lakukan preservation dulu, sampai sekarang tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi yang digunakan hanya 1 tangki saja kondensat untuk oleh PHE mungkin. Mungkin dari yang lain aktivitas di pelabuhan, pengangkutan sulfur, di mana side product dari PHE, di mana sulfur ini dibawa ke Petrokimia Gresik. Jadi dari pelabuhan kita ada 3 macam, 1 kondensat, 1 LNG, dan yang 1 lagi sulfur. Sebentar lagi akan ada kapal-kapal LPG masuk ke berth 4, ke berth yang dekat ujung belang. Mungkin itu yang izin Pak Skoco, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ingin detail, bisa menghubungi kami, bisa kirim email atau bisa di WA atau segala macam, insya Allah bisa kami bantu. Terima kasih Pak Skoco dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Giliran Pak Nanang Untung. Pak Nanang Untung mohon siap-siap untuk presentasi mengenai LNG bisnis sekarang dan yang akan datang. Silakan Pak Nanang membuka mic-nya. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di share screen Pak, di off-kan dulu. Baik. Bentar, saya mau share screen. Sudah kelihatan?
Ada, kelihatan. Bapak yang pengen lihat itu digeser ke kanan ya, sampai satu halaman sebelum akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak senior. Waalaikumsalam, Mas Nanang. Alhamdulillah, saya diberi amanah oleh panitia, oleh Pak Bauzi untuk memberikan gambaran tentang gas dan LNG itu seperti apa sih sekarang ini dibandingkan yang dulu. Ya, mungkin saya bikin beberapa gambaran yang bisa memberi. Nah, di dunia ini sebetulnya kita termasuk pionir pada waktu awal-awal itu, dan sekarang kapasitas dari LNG kalau di Arun dulu kapasitas sekitar 14 juta ton, kemudian Bontang sekitar 21-22. Nah, di dunia ini sekarang sudah mencapai 392 juta dan mungkin ke depan bisa sampai 843 juta. Jadi semakin banyak bisnis LNG itu di liquefaction-nya ya, pengkilangan minyak yang seperti Arun itu sudah semakin banyak, sehingga